Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 26 Juli, jangan lupa itu Sirarium edisi 4 pendaftaran ada di lini bawah ini. Ya ikut ya, kita diskusi sama-sama. Sudah banyak juga sih yang daftar. Oh sudah banyak ya? Ya. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Ada yang ramai Pak Guru di minggu ini dan kebetulan ditanyakan oleh Naruto. Hah? Oleh Naruto nama di Sawerianya. Oh Naruto. Assalamualaikum Pak Guru, bagaimana pendapat Guru terkait penolakan terhadap ceramah Dr. Zakir Naik oleh sejumlah masyarakat Malang? Mau yang mendukung, mau yang menolak, itu tuh sebenarnya seharusnya tidak boleh mengklaim diri sebagai kami aliansi masyarakat Malang gitu. Sebenarnya itu kan hanya pentolan-pentolannya yang memang punya kepentingan. Ari rakyatnya ya biasa aja, mau datang mau enggak juga be aja sebenarnya begitu ya. Cuman terkait dengan penolakan itu wajar karena memang Zakir Naik itu adalah salah satu tokoh yang sangat-sangat kontroversial. Bahkan dia di blacklist di banyak negara, termasuk dia nggak boleh pulang ke negara sendiri, ke India. Itu India ya? Iya, acak-acak. Nah, India. Jadi dianggapnya sebagai orang yang memprovokasi dan menyebarkan kebencian. Ya walaupun beliau tuh ngomongnya santun, baik gitu. Cuman bukan pada tahapan itu, tapi pada tahapan ide-idenya, di mana Pak Zakir Naik itu ya sama sih kayak apologet-apologet pada umumnya gitu. Jadi membentur-benturkan kebenaran-kebenaran berdasarkan perspektif keyakinan yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi untuk orang yang pro sama beliau, ya beliau itu dianggap sebagai pahlawan karena membela agama, karena Menyebarkan Islam. menyebarkan ajaran agama Islam dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan untuk orang-orang yang non-Islam gitu, atau yang ini kan dianggapnya sebagai sebuah ancaman gitu. Nah, dalam hal inilah kita menyebutnya sebagai orang yang sangat kontroversial dan provokatif, bahkan ketika sikapnya santun sekalipun. Jadi misalkan gini nih, dirimu orang Sunda ketemu sama orang Batak, gak masalah kan? Nggak ada masalah. Gak ada masalah. Tapi sampai kemudian ketika dirimu menjelaskan, faktanya orang Batak itu suka makan anjing, dan anjing itu kadang-kadang juga tidak steril, dan pembunuhan si anjingnya itu dilakukan dengan cara yang sangat tidak berperan kehewanan gitu. Misalkan begitu ya. Itu dirimu ngomong kayak gitu tuh santun. Bener kan? Dan sesuai fakta, emang orang Batak suka makan anjing gitu. Dan tidak disembelih tapi digebugan gitu. Gitu kan? Itu juga fakta gitu. Tapi ketika dirimu menyampaikan langsung kepada orang Batak, itu bisa menghasilkan sebuah provokasi. Dan provokasi itulah yang kemudian menjadi kontroversi. Makanya dalam hal ini saya nggak menyalahkan atau membenarkan Zakir Naik, tapi kalau ada sekelompok orang yang menolak kedatangannya gara-gara kontroversial, ya memang beliau kontroversial. Bukan gara-gara beliaunya suka marah-marah, suka galak-galak, suka dungu-dungu ya kayak gitu. Ya bukan, tapi karena beliau ada di posisi membenturkan keyakinan-keyakinan, membenturkan kebenaran-kebenaran berdasarkan keyakinan yang berbeda-beda gitu. Itu masalahnya di situ. Nah, kalau misalkan saya sendiri memilih jalan yang apa, nanti saya juga bikin konten soal ini. Nggak tahu duluan ini, nggak tahu duluan saya ya. Tapi intinya gini nih, orang-orang yang imannya lemah dan takut banget ketika semakin menjauh dari agama, maka mereka tuh bisa mendapatkan tambahan motivasi beriman dengan mengetahui kejelekan agama lain. Jadi agama saya, misalkan iman saya tuh lemah. Aduh, gimana caranya menguatkan iman saya? Tunjukkan tuh kalau agama lain tuh salah, jahat, lemah. Nah, jadi kita tuh jadi naik lagi gitu. Nah, jadi motifnya tuh seperti itu di mana-mana tuh. Jadi mau yang Kristen, mau yang Islam, mau yang apa, yang Hindu, yang Buddha gitu ya, yang Konghucu, bahkan yang ateis sekalipun, mereka tuh berusaha untuk mempertahankan keimanan mereka, dan ketika imannya goyah, mereka tuh satu-satunya jalan yang paling efektif untuk bisa menaikkan kembali iman mereka itu adalah menunjukkan bahwa agama lain itu lebih bermasalah gitu. Makanya orang-orang yang polemikus gitu, yang apologet yang seperti itu biasanya tidak berhenti pada membela agama mereka saja. Kan judulnya secara harfiah apologet tuh yang ngebela gitu ya, cari pembelaan gitu. Tapi biasanya mereka tuh bukan hanya membela tuh gak cukup untuk meningkatkan iman mereka. Cara meningkatkan iman itu adalah dengan menunjukkan bahwa agama lain tuh bermasalah. Nah gitu kan. Jadi dengan itu iman kita tuh menjadi lebih tenang gitu. Ya karena dari menurut penuturan Arek Malang Bersuara dari Abdul Aziz Masrib, dia berpendapat bahwa Zakir Naik adalah pembicara yang dalam orasi ceramahnya kerap menimbulkan kontroversi, terutama terkait isu-isu sensitif antar umat beragama. Iya memang.
Tapi pada akhirnya di Malang juga terlaksana juga 10 Juli kemarin. Oh, terlaksana juga tuh. Terlaksana juga 3 jam dia keterangan berceramah. Tapi kalau ngomong-ngomong penolakan, jangankan Dr. Zakir Naik, kemarin Hindia atau band Hindia juga Oh dia iya. di Tasik juga dilarang tuh untuk tampil. Pada akhirnya nggak tampil juga. Tapi lagu-lagunya enak tuh, sering ditempelin sama potongan-potongan video Guru Gembul. Iya itu. Nah, iya kita tuh apa ya? Jadi masyarakat yang kita tuh bineka tunggal ika gitu, beraneka ragam gitu. Tapi kita tuh semakin ketakutan sama bangsa lain, takut sama agama lain, takut sama suku yang lain gitu. Dan kita mah sensitif pisan kan, sekarang banyak yang dibubarin, ada pengajian, ada band yang dibubar-bubarin tuh. Ada pertemuan-pertemuan, ada aktivis kemarin di hotel mewah, digeruduk juga sama ormas gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi kita teh bangsa yang sebenarnya terancam. Kenapa Cik bangsa kita tuh terancam? Cinta dengan kelompoknya sendiri bisa termasuk nggak? Iya kita tuh cinta terhadap kelompoknya sendiri memang iya gitu. Cuman yang saya lihat gitunya. Jadi gini nih, ya. Saya tuh punya salah satu fighter favorit di MMA. UFC. Iya pernah gabung di UFC juga. Siapa? Quinton Jackson, Rampage. Tahun kapan itu? Jadul. Sekarang mah udah pensiun kalau nggak salah. Kelas Udah apa dia? gendut. Kelas apa? Light heavyweight. Light heavyweight. Nah, dia tuh pernah tanding di Jepang. Dia juga pernah tanding di Pride ya. Selama 10 atau berapa kali tanding. Dan pernah juga di Amerika Serikat di UFC. Apa bedanya penonton Jepang dan penonton Amerika, kata si Quinton Jackson teh? Kalau penonton Jepang mau pemain gelutnya siapa gak jadi masalah. Yang penting pertandingannya menarik. Jadi mereka tuh bakal applause. Mau menang, mau kalah, kalau pertandingannya menarik, applause. Nah kalau di Amerika Serikat bukan. Mereka tuh berpihak, berjudi terhadap siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang kalah tuh bisa dibu gitu. Dan yang menang tuh bisa disorakin luar biasa gitu. Atau bisa sebaliknya bahkan. Ya. Jadi di Amerika Serikat dan di Jepang, di Amerika Serikat tuh lebih ramai pisan penontonnya teh. Karena mereka tuh benar-benar berpihak bukan pada pertandingannya, tapi berpihak pada siapa yang mereka idolakan. Kalau di Jepang nu penting mah gelut dan nu alus gitu. Di Indonesia tuh ngikutin Amerika. Fanatik terhadap seorang gitu. Fanatiknya pada pihak bukan pada sebuah peristiwa. Jadi misal konflik Ukraina Rusia, perang kan? Coba opini kita apa? Opini kita mah bukan sedih atas jatuhnya korban, berusaha untuk menghentikan, atau ya setidaknya ngedoakan supaya konflik itu tidak berkepanjangan gitu kan. Kita mah nggak mikir itu, kita mah mikir siapa yang pro Rusia, siapa yang pro Ukraina gitu. Terus di media tuh, wah Ukraina gini, wah Rusia gini, ada yang dibunuh, wah kakak mampus lu, Ukraina bla 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 gitu. Jadi kita mah kepikirannya tuh bukan soal fakta bahwa perang itu sebenarnya adalah perang yang merugikan Indonesia juga karena pupuk jadi mahal misalkan. Dalam hal itu kita nggak kepikiran itu. Kita nggak kepikiran tentang betapa banyak orang yang meninggal sia-sia. Kita nggak kepikiran tentang betapa oligarki dunia itu menguasai. Kita nggak kepikiran itu. Kita kepikirannya apa? Perang berpihak pada ini dan itu gitu. Saya megang ini, kamu megang itu. Nah, termasuk juga di Indonesia itu sekarang kenyataannya tuh gitu. Jadi kalau misalkan ada konflik gitu, misalkan ya, kayak misalkan retret kemarin, orang Islam ngegerebek kegiatan orang Kristen gitu ya. Bukannya berarti wah ini adalah intoleransi yang sebenarnya harus dihentikan, bukan, tapi ini mah pasti orang-orang Kristen memang dari sengajanya gini, ini mah orang Islam mah gini, emang dari dulunya gini gitu. Jadi mereka tuh mikirnya tuh soal pihak gitu, bukan soal bahwa itu adalah fakta yang harus kita benahi. Tapi mereka tuh malah berpihak pada siapa nih yang mau kita dukung nih. Karena saya seagama jadi saya dukung. Nah gitu. Makanya ketika ada isu-isu kontroversial di Indonesia malah menjadi semakin kontroversial gitu. Bahkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada kepentingan publiknya pun jadi sangat kontroversial. Sama ini gak sih menyangkut pada ini ada jokes ya, dari dasarnya dari jokes Adriano Colby. Ternyata Soeharto tidak buruk-buruk amat. Kenapa? Karena di zaman Soeharto semuanya tuh satu terlihat. Sedangkan ketika Soeharto lepas semua tuh muncul golongan-golongannya tuh. Yang Islam jadi muncul, Cina muncul, dan lain-lain muncul. Nah, karena kemunculan itu pada akhirnya yang ngebuat orang tuh jadi berkelompok dan pada akhirnya cinta sama kelompoknya sendiri. Ya, salah satu kebaikan dari pemerintahan Pak Harto itu memang itu. Salah satunya. Jadi Pak Harto itu mampu meredam identitas. Jadi yang Islam misalkan. Sempet yang Islam itu selama 20 tahun gitu gak boleh yang perempuan pakai hijab. Ya gitu jadi. Dan yang Cina pun sempet gak boleh menunjukkan identitas kecinaannya. Karena ganti.
jadi wit Iya. jajak. Ya, itu orang Kayaknya itu Cina. yang membuat jadi Iya. statement Soeharto tidak terlalu buruk. Ya, ya tentu saja itu, maksud saya itu juga bukan sesuatu yang ideal gitu ya, karena itu juga sebenarnya melanggar hak asasi gitu. Cuman maksudnya kalau misalkan benar-benar ditakar hanya dari kacamata baiknya saja, Soeharto memang baik dalam hal itu. Dalam hal itu ya, dalam hal itu. Pak Guru Gembul tuh sering bilang bahwa membaca buku adalah cara curang berpengetahuan. Oh iya emang. Tapi saya baru dapat kutipan bahwa ternyata membaca buku tidak berpengaruh apabila ilmunya tuh harus didapatkan dari pengalaman. Karena ada kutipannya gini nih. Belajar sejarah membuat Anda merasa seolah mengerti sesuatu, namun tidak sampai merasakan konsekuensinya secara pribadi dan tidak terlalu memahami rasa nyatanya dalam kejadian tersebut. Nah, itu gimana tuh? Jadi baca buku tuh hanya kita merasa seolah ngerti doang, tapi secara feel, kayak misalkan nih contoh kasus di buku yang saya baca tuh tentang turunnya pasar saham di Amerika tahun 60-an. Tapi dia nggak ngerti karena dia nggak merasakan gitu. Sama contoh kasusnya kayak kalau disamakan dengan tadi nyinggung retret. Nah, orang tuh hanya baca tapi dia tidak merasakan keadaan di situ. Jadi seolah-olah jadi dia tuh tidak ngerti juga rasanya. Jadi membaca buku itu tidak terlalu penting apabila kita tidak merasakan. Bagus ya, di tempat Hitler bunuh-bunuhan dulu. Enggak, itu salah pencet itu. Itu salah konsep. Gimana tuh? Jadi ya emang sejarah itu bukan novel yang harus kita rasakan. Sejarah itu emang untuk pengetahuan. Jadi kalau nggak kerasa feel-nya ya nggak apa-apa, karena yang kita cari itu pengetahuannya. Kalau misalkan mau perasaan ya bacanya novel. Novel itu ceritanya bohong semua, tapi kita bisa merasakannya. Ya tapi kan bohong. Itu kan fiktif gitu. Tapi itu juga novel juga tergantung Iya, kita ngerasain atau enggak atau ini. iya. Atau misalkan lagu gitu. Ada lagu kamu mengkhianatiku, lalalala, aduh kerasa banget, kan itu bohong ceritanya gitu. Tapi kan kerasa, nah itu bukan soal perasaan. Sejarah dalam konteks ini adalah sejarah pengetahuan. Nah makanya yang saya sebut sebagai membaca buku itu adalah cara curang berpengetahuan, bukan cara curang berperasaan. Oh, I see. Gitu kan. Jadi aku ngerti sekarang jadinya. Ya emang tahu. Jadi misalkan gini, ada kontroversi soal penolakan Pak Fadlizon terhadap pemerkosaan massal yang terjadi di 98 di Indonesia gitu ya. Saya nggak usah merasakan gimana rasanya diperkosa gitu untuk bisa tahu bahwa pada waktu itu memang ada. Dan saya membutuhkannya pengetahuannya, bukan perasaan saya pernah diperkosa sama seperti korban-korban itu gitu. Iya, tetap bagaimanapun dalam hal ini berpengetahuan itu didapatkannya melalui pengalaman. Iya kan? Nah, tapi dengan membaca buku, kita bisa menyontek pengetahuan dari pengalaman-pengalaman orang lain yang dibukukan. Kita nggak usah ikut merasakannya, kita cukup berpengetahuan. Makanya saya sebut cara curang. Karena kita tidak merasakan. Gitu. Jadi kalau dirimu menemukan satu gelas air yang ada sianidanya, untuk tahu bagaimana efeknya, nggak usah diminum. Cukup lihat orang lain yang meminumnya, oh mati. Saya nggak merasakan rasa sianida itu seperti apa, tapi saya tahu bahwa kalau minum sianida jadinya kayak gitu. Clear sekarang di otakku, soalnya nggak mengganggu nih ketika dirimu memberikan statement terus diriku membaca sesuatu, oh kayak nggak sinkron nih. Clear di otakku ya. Jadi itu iklan ya. Ini Pak Guru, menurut Pak Guru seberapa penting anak-anak mempelajari, anak-anak ya di bawah 18 tahun mempelajari ilmu filsafat? Sebenarnya bukan soal penting gak penting, itu soal hobi. Filsafat tuh hobi sebenarnya. Gak banyak orang yang punya hobi ngulik-ngulik pertanyaan sampai sedalam-dalamnya. Biasanya orang hanya otak biologis manusia itu hanya bertanya terkait dengan apa yang dia butuhkan. Nah, tapi kalau misalkan filsafat sebatas ilmu logika, itu wajib. Itu saya pikir anak SMP SMA itu harus ada pelajaran tentang filsafat dalam konteks ilmu logika gitu. Kan logika itu pengantar untuk sampai ke filsafat gitu ya. Jadi silogisme dasar gitu ya. Ya hal-hal yang semacam itu. Kemudian logical fallacy, yaitu yang 200-300 biji itu silahkan baca. Biar kita tuh berpikirnya runut, berpikirnya baik. Biar kita tuh bisa memecahkan masalah-masalah kita sendiri dengan pikiran. Dengan keramaian dari Ferry Irwandi beberapa hari ke belakang yang menyatakan bahwa lebih baik jurusan filsafat itu ditiadakan dan si filsafatnya itu mending dijadikan suatu entah mata pelajaran khusus, entah mata kuliah khusus, misalkan di SD, SMP, SMA. Karena apa pertimbangannya? Karena dia merasa jurusan
filsafat itu hanya untuk orang-orang yang beneran mau belajar filsafat. Dia ngerasa terlalu eksklusif apabila ingin belajar filsafat harus masuk ke jurusan filsafat. Bagusnya tuh dipelajari dari dasar bahkan. Makanya dia berharap jadi materi atau mata pelajaran khusus. Ya, kalau mata pelajaran khusus ya memang harus ada, tapi harus ada itu ya makanya harus dipisahkan. Jadi antara logika dengan filsafat tuh jadi gini nih, filsafat itu adalah upaya pencarian kita terhadap kebenaran tanpa tendensi, tanpa otoritas dari pihak lain, sepenuhnya merdeka. Jadi kita misalkan pengen tahu ini warnanya hitam. Ini hitam bukan? Siapa yang bilang ini hitam? Itu kan otoritas dari pihak lain. Saya mikir ini apa, kenapa namanya hitam? Itu filsafat. Nah, bagaimana cara kita berpikir filsafat itu? Ya kita harus bermain logika. Logika itu adalah ini hitam. Kenapa hitam? Ya karena semua orang bersepakat atas warna hitam ini. Nah, karena semua orang bersepakat bahwa ini warnanya hitam, maka ternyata kebenaran itu adalah bersifat kemufakatan bersama, bukan sesuatu yang esensial terkandung dalam dirinya. Jadi apa sesuatu yang esensial? Oh, ternyata saya tidak bisa menjangkaunya. Karena tidak ada sistem indrawi kita dan seterusnya itu produk logika kan dari situ. Jadi panjang masuknya ke filsafat. Nah, kalau misalkan ilmu logika, ilmu filsafat dalam konteks logika itu memang harus ada pelajarannya. Sejak kita SD, sejak kita SMP tuh, SMA tuh harus sudah benar-benar menguasai ilmu logika itu. Biar pinter, dan filsafat dalam konteks itu adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan yang ada. Nah, tapi kalau misalkan filsafatnya, ya jangan dihapuskan juga. Jurusan filsafat itu nggak boleh dihapuskan. Kenapa coba? Kenapa? Karena filsafat itu bukan untuk nyari kerja. Nah, statement Kang Ferry juga di salah satu YouTube videonya yang menjelaskan debat filsafat juga mengatakan bahwa jurusan filsafat tuh dia tuh mau nyerap kerja kemana gitu. Ya itulah makanya udah bukan untuk itu. Dan pada dasarnya banyak kok pelajaran-pelajaran di kampus yang bukan untuk nyari kerja, bukan. Misalkan gitu ya, misalkan ada jurusan PKK yang itu buat rumah tangga, buat emak-emak gitu. Dan ya sebenarnya buat bapak-bapak juga, tapi kebanyakan di situ mahasiswanya adalah emak-emak gitu. Calon emak-emak gitu. Nah, itu kan bukan untuk bekerja. Jadi jurusan di kuliah itu tidak harus untuk bekerja. Dan itu bisa dicontohkan. Jadi jurusan kuliah itu buat apa? Buat orang yang berminat untuk mendalami satu bidang ilmu pengetahuan tertentu. Apakah ilmu itu nanti dipakai buat kerja atau enggak, ya terserah dia. Tapi bukan ditujukan untuk itu. Jadi jurusan filsafat boleh dihapus, tapi bukan gara-gara soal kerjaan. Soal apa? Tapi kalau nggak ada yang minat, selama ada yang minat, maka hak-hak dia untuk belajar itu harus diakomodasi. Gitu. Jadi kalau misalkan saya pengen belajar filsafat, karena saya pengen memecahkan kode rahasia yang dikeluarkan oleh Hegel terkait dengan roh absolut. Itu mengganggu pikiran saya gak bisa tidur dengan itu. Bukan untuk kerja. Keresahan saya itu yang dimaksud Hegel itu sebagai roh absolut itu apa ya? Nah, misalkan begitu ya. Nah, itu langsung belajar filsafat. Nah, jadi jurusan filsafat itu bukan untuk nyari kerja. Jurusan filsafat itu selama ada orang yang masih resah dengan pikirannya sendiri dan dia pengen menyalurkannya dan dia pengen berpengetahuan soal itu, atau setidaknya ada yang bisa mengakomodasi spekulasinya, ya terima aja gitu. Kan dia juga yang bayar kan, dan lain-lain. Tapi kan nanti disubsidi dan sebagainya. Ya ini kan kewajiban negara juga. Kewajiban negara untuk mengakomodasi hak-hak kecerdasan dari warga negaranya. Gitu. Jadi sekali lagi ini bukan soal urusan kerjaan. Ya walaupun ada gitu yang gitu. Berarti Pak Guru ada yang setuju, ada yang enggak ya? Setuju untuk dijadikan mata pelajaran dan diajarkan wajib dari umur dasar, tapi tidak setuju apabila dihapuskan juga. Iya, jadi filsafat itu ini bukan jurusan ya, filsafat itu dibutuhkan oleh semua manusia. Bahkan saintis itu tidak akan bisa menyimpulkan sesuatu dengan benar. Bahkan dengan studi empiris sekalipun, pengambilan keputusannya tetap menggunakan logika filsafat. Begitu. Pak Guru itu tuh WhatsApp ikutan itu, dia Zoom-nya dia lagi sering Zoom tentang filsafat nih. Oh. Iya. Soalnya dia kan nyari ini kan, dia sayembara gitu. Sayembara debat terbuka sampai detik ini dia masih tetap dengan pendirian yang sama. Jurusan filsafat untuk S1 harus dihapuskan dan digantikan dengan bentuk lebih baik dan relevan dengan perkembangan zaman. Gitu. Oh gitu. Mm-mm. Ya bolehlah, ayo ikutan.
Ya itu WhatsApp itu kan punya nomornya kan WhatsApp biar ikutan Zoom-nya gitu. Seru soalnya Zoom-nya. Oh gitu. Ya gitulah.